Gimana kalau ternyata kunci buat otak yang lebih tajam dan perlindungan dari penurunan fungsi kognitif itu nggak cuma ada di gen kita, tapi ada di piring makan kita? Nah, bahasan kita kali ini akan mengupas sebuah pendekatan yang revolusioner banget soal kesehatan otak yang bergeser dari takdir genetik ke kekuatan makanan. Semuanya ini berawal dari sebuah kisah pribadi yang sangat menyentuh. Penulis buku ini menyaksikan sendiri ibunya didiagnosis dengan kondisi neurologis. Dan apa yang ia dapat dari para dokter? Hampir nggak ada apa-apa. Nggak ada saran yang bisa dijalankan. Nggak ada harapan. Cuma resep obat yang rasanya kayak plester sementara. Nah, frustrasi inilah yang akhirnya memicu sebuah investigasi mendalam. Oke, mari kita masuk ke inti masalahnya. Otak kita, organ yang luar biasa kompleks ini, sekarang tuh lagi dalam serangan terus-menerus. Makanan olahan, stres, dan gaya hidup modern kita bukanlah lingkungan yang ideal buat otak kita berkembang. Justru sebaliknya, ini tuh kayak arena pertempuran, dan otak kita berjuang setiap hari cuma untuk bertahan hidup. Jadi, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Semuanya berawal dari satu kesalahan besar dalam sejarah nutrisi. Yuk kita lihat gimana sebuah kebohongan bisa jadi kebenaran yang diyakini selama puluhan tahun. Kesalahpahaman ini sebenarnya simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Bertahun-tahun kita dikasih tahu kalau semua lemak itu jahat. Pesan rendah lemak ada di mana-mana. Padahal kebenarannya jauh lebih kompleks. Tubuh dan otak kita justru butuh banget lemak baik. Yang terpenting itu bukan jumlah lemaknya, tapi jenis lemaknya. Sejarahnya nunjukin gimana ide yang salah ini bisa menyebar begitu cepat. Dimulai tahun 60-an dengan data yang, bisa dibilang pilih-pilih. Terus di tahun 1977, ini jadi kebijakan resmi pemerintah. Hasilnya, industri makanan langsung merespons dengan menciptakan ribuan produk baru yang mengganti lemak dengan gula dan minyak olahan yang murah. Dan inilah hasilnya. Makanan yang kita kenal sebagai makanan Franken. Margarin menggantikan mentega, minyak biji-bijian industri yang diproses habis-habisan ada di mana-mana. Dan rak-rak supermarket dipenuhi camilan bebas lemak yang isinya gula dan bahan kimia aneh. Kita menukar lemak alami dengan monster buatan laboratorium. Oke, jadi kalau bukan lemak penjahat utamanya, lalu apa dong? Sumber ini mengidentifikasi 4 ancaman utama bagi kesehatan otak kita. Sebut saja mereka 4 penunggang kuda bencana dalam diet modern kita. Yang pertama adalah inflamasi atau peradangan. Ini bukan peradangan kayak pas pergelangan kaki Anda terkilir ya. Ini adalah api kecil yang terus-menerus menyala di dalam tubuh Anda yang dipicu oleh makanan yang kita makan. Peradangan kronis ini merusak sel-sel kita dari dalam dan berhubungan langsung dengan kabut otak dan depresi. Selanjutnya, makan berlebihan. Biologi kuno kita itu nggak siap menghadapi dunia di mana makanan super enak tersedia 24/7. Makanan olahan modern itu sengaja dirancang untuk membajak sistem penghargaan di otak kita, menciptakan apa yang disebut titik kenikmatan, yang bikin kita terus makan jauh melebihi apa yang kita butuhkan. Angka berikutnya ini benar-benar mengejutkan. Coba deh direnungkan sejenak. 90%. Apa artinya angka sebesar ini dalam konteks nutrisi kita? Angka itu mewakili sebuah paradoks yang aneh. Kita kelebihan makan kalori, tapi kita kelaparan nutrisi. 9 dari 10 orang kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan otak untuk berfungsi dan memperbaiki diri. Ini pada akhirnya membuat kita menua lebih cepat dari yang seharusnya. Penunggang kuda terakhir adalah oksidasi, terutama dari lemak jahat. Minyak sayur industri yang sering dipasarkan sebagai sehat, itu sebenarnya sangat nggak stabil. Ketika kena panas dan cahaya, mereka teroksidasi dan menciptakan radikal bebas, atau seperti yang digambarkan di sini, molekul zombie yang menyebabkan kerusakan besar di seluruh tubuh kita. Bayangin aja kayak besi yang berkarat. Oke, cukup dengan berita buruknya. Bagian terbaik dari analisis ini adalah adanya solusi, dan solusi itu sangat memberdayakan kita. Yuk kita beralih untuk melihat gimana caranya kita bisa merebut kembali kesehatan otak kita. Inti dari solusinya adalah memahami lemak yang tepat. Lemak omega 3, terutama yang ada di ikan berlemak, itu sangat penting. Mereka meningkatkan protein bernama BDNF, yang pada dasarnya adalah pupuk untuk otak Anda. BDNF ini membantu menumbuhkan neuron baru dan melindungi neuron yang sudah ada. Coba bayangin membran sel otak Anda itu sebagai penjaga gerbang. Lemak omega 3 membuatnya fleksibel dan responsif, jadi komunikasi antar sel lancar. Sebaliknya, lemak omega 6 dari minyak industri membuatnya jadi kaku dan meradang, kayak penjaga gerbang yang lamban dan gak efisien. Dan kedua jenis lemak ini saling berebut tempat di sel-sel Anda. Nah, ini dia daftar praktis yang harus dihindari.
Minyak-minyak inilah sumber utama omega-6 pemicu peradangan yang baru saja kita bahas. Mereka ada di mana-mana, dalam saus salad, gorengan, dan hampir semua makanan kemasan. Menghindarinya adalah salah satu langkah paling ampuh yang bisa Anda lakukan. Ini adalah ide yang sangat kuat. Gen Anda bukanlah takdir Anda. Gen itu seperti tuts-tuts piano dalam sebuah orkestra besar. Makanan yang Anda makan adalah musik yang Anda pilih untuk dimainkan. Andalah konduktornya. Melalui makanan, Anda memberitahu gen Anda bagaimana harus berekspresi. Apakah menciptakan kesehatan atau malah penyakit? Jadi, gimana kita mulainya? Sumber ini nggak membiarkan kita bingung. Ia memberikan sebuah cetak biru yang sangat sederhana dan bisa langsung diterapkan oleh siapapun mulai hari ini. Ini dia, 3 langkah sederhana. Pertama, bersih-bersih. Buang semua minyak industri dari daftar tadi. Kedua, ganti dengan minyak zaitun extra virgin yang berkualitas tinggi. Dan ketiga, bangun satu kebiasaan utama, makan salad porsi besar setiap hari, yang penuh dengan sayuran hijau dan disiram dengan minyak zaitun yang baik itu. Inilah fondasinya. Pada akhirnya, semuanya kembali ke sini. Setiap makanan adalah sebuah pilihan. Setiap hidangan adalah instruksi untuk tubuh Anda. Pesan dari sumber ini sangat jelas. Kita punya kekuatan yang jauh lebih besar atas kesehatan otak kita daripada yang pernah kita sadari. Jadi pertanyaannya tetap sama. Lagu apa yang akan Anda pilih?